Jadi yang punya nih, saya ngeliat penuh nih minyaknya, habis ya. Yang waktu dibalikin habis nih. Iya, kalau yang peduli gitu. Apa ada nggak nih? Apa namanya memang adabnya dalam meminjam sesuatu? Iya. Pertama, yang namanya barang pinjaman itu harus dibaca dulu. Yang pertama, kalau memang kalau rusak nih kita pinjam barang, kita rusak, ya sudah kita ngomong, gantiin, gitu kan itu sudah hukum dasar. Kemudian ada nggak sih salah satu buat pinjamin kita lebih paham Pak kondisi barang kita dan kondisi orang kita pinjamin, gitu loh. Jangan sampai barang-barang yang memang contoh begini deh, kayak bahasa golok gitu kan, kita lihat dulu golok buat apa minjem golok, gitu kan. Kalau kita lagi babat pohon ya, tapi kalau kita nggak tahu golok dipakai buat bunuh orang, itu hati-hati juga. Kita harus tahu dulu yang kita pinjemin gitu. Jangan sampai kita kasih pinjemin juga kan, kita nggak lihat resikonya. Nah yang terpenting buat kita, kalau kita pinjemin, ketika nanti rusak ini kira-kira bagaimana? Kita ikhlas nggak kalau rusak kita bisa gantiin? Kita harus siap juga, harus begitu. Kita harus siap. Cuma menurut saya kembali lagi ya, kita itu harus cerdas ya. Cuma jangan sampai kita tuh masuk dalam kategori orang yang berdasarkan agama. Sekiranya kita bisa pinjamin dan mungkin kita pinjamkan. Tapi kalau sekiranya nggak mungkin ya, demi kebaikan dia, ingat ya. Pertimbangannya demi kebaikan dia, bukan demi kebaikan kita. Kalau demi kita mah barang Pak, benda bisa dicari lagi, bisa dibeli lagi. Tapi nama baik, kapok komplain pelit. Ya itu akan terus Pak, apa yang masa tuh? Label itu akan nempel terus. Pas besok mau pinjam, kata mau pinjam barang saya, udah nggak mau. Udah beda moodnya lagi, gitu kan? Nah makanya saya bilang kalau masalah barang rusak, hilangkan bisa diambil lagi, bisa dicari lagi, ya kan? Cuma jangan sampai mungkin saat ini kita itu benar-benar butuh, gitu kan? Dan yang dia tahu cuma kita doang yang bisa pinjemin, yang dia tahu alat cuma kita doang. Itu gimana rasanya ketika kita pinjam juga pada orang yang memang yang kita tahu cuma dia doang yang pinjemin ke kita, terus nggak dapat, kira-kira bagaimana? Jadi ngukurnya ke diri kita, bagaimana kalau hal itu terjadi pada diri kita. Kemudian ketika barang itu rusak, bagaimana kita bisa gitu loh, legowo kan kembali lagi. Apapun yang kita ambil itu ada balasannya. Ketika kita ikhlas, Allah ganti nanti. Ya kita pinjemin misalnya obengnya patah. Nah, bisa jadi Allah nanti gantinya bukan satu set kan bisa aja. Jadi harus belajar selalu kepada kepada Allah. Itu Pak ya. Baik, lagi. Terkait sedekah dan zakat yang harus diumumkan kan biasanya zakat ya. DKM kan suka santunan yatim. Nah, apakah itu boleh dipublis apakah itu laporan kepada donatur narasi aja mau usah foto? Ya, bicara masalah dokumentasi kan. Kembali lagi bahwa zakat itu pilihan Pak. Bapak mau dokumentasi silakan, nggak masalah. Tapi ingat ya, tujuan kita mendokumentasikan zakat itu tujuan apa? Untuk memberikan spirit kepada orang lain. Ya. Tujuan itu bukan untuk kita pengen nyombong, bukan. Karena begini Pak, kalau kita ada orang kaya, tapi nggak pernah ngasih, kira-kira gimana? Pasti dibilang orang kaya yang kikir, gitu kan? Nah untuk membuktikan kepada orang-orang kalau kita kaya nggak boleh kikir, maka zakatnya diumumin. Kumpul orang-orang sini, sama bagi-bagi deh. Kan pernah dengar tuh, lihat di TV orang pada ngantri gitu kan pakai kupon. Tujuannya supaya apa? Supaya mendorong orang-orang kaya yang lain supaya keluarin zakatnya. Jadi zakat itu boleh diumumkan, boleh tidak. Kalau memang sekiranya harus diumumkan. Tapi lihat maslahat dan mafsadatnya. Tapi kalau memang nggak perlu orang situ pada bayar zakat semua kok. Nanti saya takut dibilang sombong dan sebagainya. Jangan pernah juga gitu Pak. Ya, saya bilang kita makasih gitu. Masa dokumentasi itu pilihan. Tapi boleh. Yang tidak boleh sedekah itu tadi saya bilang. Yang diem gitu kan? Sedekah itu yang nggak boleh diekspos. Kalau zakat itu boleh. Karena apa? Zakat masuk dalam hukumnya wajib. Rukun Islam, zakat mal. Kita sering zakat apa?
Zakat fitrahmu udah kita singgung, zakat malnya jarang disentuh. Kemudian masalah santunan. Santunan itu kan jelas Pak. Kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini agama yang sayang pada anak yatim. Tunjukkan. Jangan diam-diam, bikin acara santunan. Cuma jangan sampai acara itu lebih besar biayanya daripada santunan. Nah ini yang repot nih. Kita bikin proposal santunan anak yatim, dapat 10 juta. Bikin panggung dapat 1 juta, bocah cuma 2 juta. Kali 100 orang 20.000. Nah ini pemakan hati-hati. Pemakan harta anak yatim, orang yang makan harta anak yatim sama aja masuk ke dalam makan api neraka ke dalam perut. Makanya ketika minta santunan kepada orang, usahakan semaksimal mungkin uang itu benar-benar pure buat yatim. Kamu bikin acara dari yang lain, cari dan yang lain. Kenapa? Ada orang yang memang dia itu buat anak yatim loh, bukan buat bayar panggung, bukan buat bayar sound. Buat bayar sound system, buat bayar artisnya. Karena saya pernah Pak diundang santunan anak yatim, ada organ tunggal, gitu kan? Ada artisnya juga, malah artis pada meleho gitu. Gitu saya dengar, gitu kan, dapatnya sekian puluh juta buat anak yatim sekian ini, sih saya ini satu dari panggung dari ini. Lah saya bilang, ya ini bahaya, ini yang perlu diluruskan. Kalau memang kita bikin proposal dapatnya santunan, berapapun dapatnya itu kasih semua, gitu kan? Kasih semua. Kecuali proposal kita cantumin untuk acaranya sekian, gitu kan? Sekian. Ya kita bilang, bos ini ada santunan yatim, ya, itu 10 juta, tapi buat acaranya 5 juta, dia 15 juta bos. Ada dapat 10 juta kan acaranya, boleh. Nah selesai acara, dokumentasi kirimin laporan. Kita amanat namanya. Kenapa? Kita itu amanat. Ingat Pak, ketika kita kasih santunan ke orang, jangan bilang itu dari kita. Dan ini amanat nih. Ini salah lagi nih. Ini dari musola An-Nur. Padahal, gitu kan, itu dari jamaah. Misalkan, Panton nitip ke Panuri ini yang benar lagi ini dari saya. Nah itu ganti itu. Padahal Panuri cuma penyampai amanat doang. Tetap santun itu dari Pak, jangan dikatakan dari kita. Sama ketika nanti ada sumbangan santunan, ini dari para datu. Kembali lagi, jangan sampai kita makan harta anak yatim untuk sesuatu yang batil. Padahal dikau tadi ya dulu ini udah ngasih santunan kagak, yang ada dari anak yatim kita garis. Udah gitu buat yang panitia. Ketua panitia dapat paling gede, ya Allah ya Karim. Baik lagi, antum Pak. Nah cukup ya. Jadi kesimpulannya orang-orang yang mengisahkan agama itu dari Mas ya, pertama apa tadi menghajar anak yatim, yang kedua tidak menyarankan untuk kasih makan buat orang miskin, yang ketiga orang lalai dalam sholatnya, yang keempat orang yang ya, yang kelima orang yang tidak meminjamkan barang-barang ya. Demikian. Semoga manfaatnya ditutup dalam kitab majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.